Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati hari-hari dengan ibadah. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, yaitu kisah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang soleh dan sangat dicintai rakyatnya ketika berkhutbah di hari Idul Fitri. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian juga telah melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun, sebagian salaf justru bersedih di hari Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, para salafus soleh itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penuh kebahagiaan, jawab mereka. Kalian benar, akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal. Namun aku tidak tahu apakah amalku tersebut diterima ataukah tidak." Salah seorang sahabat Nabi, yaitu Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan sebesar biji zarah saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya." Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Salah seorang ulama, Ibnu Dinar, mengatakan, tidak diterimanya amalan lebih kukhawatirkan daripada banyak beramal. Begitulah para salafus soleh senantiasa khawatir dengan amalan-amalan mereka. Mereka selalu berdoa agar Allah menerima amalan mereka walaupun sekecil apapun kebajikan yang mereka lakukan. Mari sekarang kita pelajari dari sosok seorang ayah yang soleh, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128, yang artinya, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang." Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bersama Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Mereka berdua berharap amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan juga mendoakan agar seluruh anak keturunannya, insya Allah termasuk kita ini, agar menjadi umat yang berserah diri kepada Allah. Dari ayat tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, syarat diterimanya amal ini hendaknya dipenuhi oleh seorang hamba sebelum dan saat dia beramal. Amal soleh dapat diterima ketika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai syariat. Jadi kita harus membangun bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah itu bisa ikhlas dan sesuai syariat. Maka kita harus banyak membaca atau mempelajari bagaimana amalan-amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita menyimpang dari syariat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah setelah amal itu ditunaikan, hendaknya kita berdoa kepada Allah agar amalan kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yaitu yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang engkau terima. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala bentuk amal ibadah yang tidak diterima. Rasulullah mengajarkan di dalam hadis An-Nasai, Ahmad dan Al-Hakim, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amalan yang tidak diterima. Yang ketiga, Nabi Ibrahim berdoa dengan bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, di sini jadi Nabi Ibrahim itu ketika berdoa itu dengan menyebut nama-nama sifat-sifat Allah, yaitu di situ dengan Al-Alim, As-Sami. Dialah As-Sami, Zat yang maha mendengar. Termasuk doa yang mereka panjatkan. Dialah Al-Alim, Zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang terkandung dalam hati hambanya. Allah mengetahui seberapa besar kadar ketundukan dan ketaatan seorang hamba kepadanya. Dia maha mengetahui motivasi setiap hamba dalam mengerjakan suatu amal ibadah. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya. Seorang hamba tidak akan terlepas dari sifat lalai, sehingga dirinya membutuhkan pengampunan dan kasih sayang Allah agar sudi menerima amal ibadah yang dikerjakan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menutup doanya dengan memohon ampunan kepada Allah dengan menyebut At-Tawwab, yang maha mengampuni. Demikian pula dialah Ar-Rahim, yang maha menyayangi. Jadi Nabi Ibrahim itu menutup doanya dengan At-Tawwab dan Ar-Rahim. Apakah amal kita diterima atau tidak, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita akan melihat atsar atau petunjuk diterimanya amal, diantaranya adalah perubahan perilaku seseorang yang beramal. Jadi salah satu ciri amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perubahan perilaku kita yang lebih ke arah akhlakul karimah. Dalam hadis sahih Muslim nomor 3843, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamu seorang yang masih kafir.
Kemudian Rasulullah menyajikan susu kambing. Dan susu itu diminum oleh sang tamu. Demikian begitu habis, Rasulullah menambahkan terus sampai tidak terasa di situ sudah menghabiskan 7 gelas. Beberapa waktu kemudian sang tamu tersebut ternyata diberi hidayah oleh Allah, kemudian dia masuk Islam. Ketika bertemu lagi, Rasulullah seperti yang dahulu juga beliau lakukan, menyajikan susu kambing. Begitu habis, Rasulullah menyajikannya lagi. Hanya kali ini si tamu tersebut tidak mampu menghabiskan. Nah, di sini Rasulullah bersabda, orang mukmin minum dengan 1 usus dan orang kafir minum dengan 7 usus. Nah, ini perubahan perilaku ketika si tamu yang kafir tadi telah memasuki Islam, maka dia tidak lagi sanggup menghabiskan minuman yang sebanyak itu karena memang di sini terjadi perubahan perilaku atas orang kafir tersebut. Nah, kisah ini gambaran seseorang yang mendapat hidayah dan dapat dilihat dari perubahan perilakunya dengan hilangnya perilaku jahiliyah. Akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan kemarin, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan oleh Allah segala dosa-dosa kita, dikarunianya dengan akhlak mulia dan dijadikan kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Suprono di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.